Hari Minggu pagi tanggal 19 Juli 2003, jalanan di kawasan Pluit, Jakarta Utara masih tenang. Sebuah mobil Mercedes S600 melaju tenang di jalanan yang lengang. Tanpa disadari oleh pengemudi dan penumpang Mercy, dua sepeda motor menguntit dari belakang. Dua motor itu dikendarai 4 orang, saling berboncengan. Saat mobil parkir di gedung olahraga Sasana Krida Pluit, Edi siap membukakan pintu untuk Budi Harto. Tapi tiba-tiba dua motor mendekat. Sadar nyawanya terancam, Budi Harto berusaha melarikan diri. Tapi baru beberapa langkah keluar mobil, berondongan peluru menerjang tubuhnya. Dia pun terkapar bersimbah darah. Melihat majikan dan pengawalnya tewas, Darjan, sang sopir, berlari ke arah gedung olahraga minta tolong. Tolong! Pak! Tolong! Tolong, Mas! Mas, kenapa Pak? Kenapa? Bos saya ketembak. Barusan penembaknya kabur. Waduh, di situ, Pak. Dua orang yang tewas dalam penembakan itu adalah Budi Harto Angsono dan Edi Siap. Budi Harto Angsono adalah pengusaha sukses, bos PT Aneka Sakti Bakti atau Asaba. Sedangkan Edi Siap adalah anggota Kopassus berpangkat Sersan II yang menjadi pengawal pribadi Budi Harto Angsono. Jakarta gempar. Siapakah pembunuh berdarah dingin itu dan apa motifnya? Polisi harus berpikir keras mengungkap kasus ini. Penembakan Minggu pagi minim saksi. Curiga pembunuhan ini melibatkan anggota TNI, polisi bekerja sama dengan POM TNI. Kerja keras itu membuahkan hasil. Tanggal 31 Juli 2003, polisi militer TNI Angkatan Laut menahan 4 anggota marinir terkait dengan pembunuhan Budi Harto Angsono. Mereka adalah Kopda Suud Rusli, Kopda Fidel Husni, Letda Syam Ahmad Sanusi, dan Pratu Santoso Subianto. Penangkapan terhadap 4 prajurit marinir ini mengungkap drama lebih besar. Mereka hanyalah eksekutor semata. Otak pembunuhan sesungguhnya adalah Gunawan Santoso, mantan menantu Budi Harto Angsono sendiri. Lalu mengapa Gunawan tega membunuh mantan mertuanya? Semua dilatar belakangi dendam.
Gunawan Santoso menikah dengan Elis, anak kedua Budi Harto Angsono 5 Januari 1991. Usai menikah, Gunawan dipercaya mengelola sejumlah anak perusahaan milik Budi Harto Angsono. Ini ada berkas titipan dari Pak Budi Harto yang harus Bapak tanda tangani. Boleh Bapak periksa dulu, Pak? Oke. Sebentar ya. Oke. Sudah saya tanda tangan. Makasih ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. silakan. Hubungan yang awalnya mesra menjadi memburuk. Hingga akhirnya Gunawan dilaporkan polisi dengan tuduhan menggelapkan uang perusahaan 40 miliar rupiah. Kenapa bisa membengkak sebesar ini? Ini korupsi. Saya tidak peduli. Biarpun dia benar saya, kalau menggelapkan uang perusahaan, dia harus bertanggung jawab. Saya tidak terima ini. Kamu harus usut sampai tuntas. Saudara terdakwa, Gunawan Santoso, Anda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar 40 miliar rupiah dan divonis selama 2 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini, sidang kami tutup. Tahun 2000 Gunawan Santoso divonis 2,5 tahun penjara. Vonis itu membuat Gunawan marah dan dendam. Ia pun mengancam akan membunuh 3 orang yang ditudingnya bertanggung jawab atas perubahan nasibnya. Mereka adalah Budi Harto Angsono sang mertua, Stephen anak tertua Budi Harto yang juga kakak iparnya, dan Paulus Tejakusuma, Direktur Keuangan PT Asaba. Aku akan membalas perbuatan mereka. Dendam itu dibawa Gunawan ke dalam penjara, baik saat ditahan di LP Cipinang hingga dipindah ke LP Kuningan, Jawa Barat. (15 Januari 2003, Gunawan kabur dari LP Kuningan. Ia pun mulai mewujudkan dendamnya. Sud, di mana kamu? Kita ketemu besok. Baik, Bos. Siap laksanakan. Bapak, ada order dari Bos. Besok malam marapat di tempat biasa. Saya ingin dia dihabisi. Siap. Laksanakan perintah. Sasaran pertama adalah Paulus Tejakusuma. Gunawan mulai merancang pembunuhan terhadap Paulus.
Tanggal 6 Juni 2003, Paulus dieksekusi di depan Hotel Golden Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tiga peluru menembus Paulus. Tapi Paulus selamat meski menderita luka parah. Pak, gimana ini Pak? Sebenarnya saya curiga dengan ancaman Gunawan. Iya Pak, untuk kondisi seperti ini kita perlu pengawalan untuk memastikan keamanan keluarga kita. Upaya pembunuhan terhadap Paulus membuat Budi Harto dan keluarganya waspada. Ia kemudian menyewa 7 tentara untuk mengawal keluarganya. Halo, ya. Keluarga saya dalam bahaya. Kami terancam. Kami butuh pengawalan. Siap. Untuk saya dan juga keluarga saya. Baik, laksanakan. Ya, saya tunggu. Pak. Kita tunggu saja. Penjagaan tentara tak menyurutkan niat Gunawan menghabisi Budi Harto. Sud, saya punya pekerjaan lagi buat kamu. Oke, Bos. Ia pun mengontak 4 tentara, anggota marinir yang pernah jadi pengawal pribadinya. Habisi Budi Harto. Lakukan dengan mulus dan jangan tinggalkan jejak apapun. Mereka mendapat order menghabisi Budi Harto dengan imbalan 4 juta rupiah. Tenang bos, ini masalah kecil. Semuanya akan aman bos, kami selalu siap. Tapi ingat, jangan gagal lagi kayak Paulus. Kali ini harus tuntas. Baik. Ya sudah, kami laksanakan bos. Setelah mengamati calon korbannya, eksekusi dilakukan Minggu pagi tanggal 19 Juli 2003. Budi Harto dikuntit dan ditembak. Pengawal pribadinya serta Edi Siep tak sempat melindunginya. Edi Siep terlebih dahulu tewas ditembak para algojo. Tertangkapnya 4 anggota marinir membuat Gunawan menjadi buron kelas kakap. Untuk mengelabui polisi yang berusaha keras menangkapnya, Gunawan tinggal berpindah-pindah. Jadi gimana dok? Wajah saya sudah berubah. Secara keseluruhan bentuk muka bapak sudah berubah. Penyatuan kulitnya juga bagus Pak. Kalau bapak mau lihat perubahan, silakan. Gimana Pak? Memuaskan. Saya kasih resep ya Pak. Baik. Terima kasih. Ia juga melakukan beberapa kali operasi plastik agar wajahnya tidak dikenali lagi. Gunawan mengubah bentuk mata, hidung, dan bibir. Gunawan,
Upaya pelarian Gunawan berakhir tanggal 12 September 2003. Dia disergap anggota reserse Polda Metro Jaya di lantai bawah area parkir Gria Kemayoran, Jalan Industri, Jakarta Pusat. Tertangkapnya Gunawan dan 4 prajurit marinir tak mengakhiri drama pembunuhan bos Asaba. Bahkan kian seru karena silih berganti Gunawan dan eksekutor pembunuhan Budi Hartoangsono berusaha kabur. Gunawan Santoso adalah sosok yang licin. Catatan pernah kabur dari LP Kuningan membuktikan itu. Dia pun berusaha keras kabur setelah ditahan usai membunuh mantan mertuanya Budi Hartoangsono. Jawab. Momen itu datang saat Gunawan dibawa dari rutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Maret 2004. Saat mobil tahanan melaju membawa Gunawan dikawal 3 petugas kejaksaan, tiba-tiba Gunawan mengeluarkan pistol jenis Beretta Gardone dan menodong 2 petugas yang mengawalnya. Tanganmu kabur! Siap! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Jangan tembak! Cepat borgol tangan kaki kalian! Cepat! Siap, Pak! Siap, Pak! Kita tunggu di sini, Pak! Cepat! Iya. Ayo cepat! Ini Pak, saya pasang, Pak! Mau saya tembak! Ya. Cepat pasang! Gunawan kemudian membuka mobil tahanan. Saat lengah itulah seorang petugas menendang Gunawan hingga terlempar dan jatuh di jalanan. Pistol Gunawan tanpa sengaja meletus dan mengenai pinggangnya. Dikira korban kecelakaan, warga sempat membawa Gunawan ke klinik. Gunawan Santoso. Mari ikut kami. Cepat bangun. Maaf, Pak, ini ada apa ya? Borgol dia. Siap, siap. Namun beberapa saat kemudian, petugas kejaksaan negeri dan polisi tiba di klinik dan kembali meringkus Gunawan. Berakhirlah kisah pelarian Gunawan. Setelah sehat, Gunawan kembali diadili. 24 Juni 2004, Gunawan Santoso akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati atas perannya sebagai dalang pembunuhan mantan mertuanya sendiri, Budi Hartoangsono. Diam kamu. Diam. Papa ini. Diam. Diam aja kamu. Tak hanya Gunawan Santoso yang lihai kabur, 2 algojo Budi Hartoangsono yakni Kopda Suud Rusli dan Letda Syam Ahmad Sanusi juga piawai melarikan diri. Tapi memang dia pasukan khusus.
pasangan khusus mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Lalu dari sini ya perlu kita memang harus lebih alert ya. Alat kita harus tinggi pada yang besar. Artinya yang dikerahkan sekarang juga untuk mencari Suud ini juga pasukan yang mungkin yang lebih lihai dari Suud juga Pak? Ya, semua kemampuan yang kita miliki kita kerahkan terus segera menemukan yang bersangkutan. Berarti nanti mungkin tembak di tempat atau gimana Pak perintahnya Pak? Ya kalau bisa nggak usah ya. Gimana Pak? Angkat saja, serahkan kembali, kemudian penjagaan diperketat ya. Lalu kalau dia melakukan perlawanan baru kita ngambil aksi yang proporsional pada yang bersangkutan. Ini kan udah 2 kali dia Pak ya melarikan diri, barangkali mungkin lebih berat juga nih Pak ya untuk. Saya kira harus lebih berat kan gitu ya. Artinya lebih berat penjagaan kita harus kita tingkatkan secara maksimal. Keduanya adalah anggota Batalion Intai Amfibi, salah satu batalion elit marinir. Setelah divonis mati, keduanya ditahan di rumah tahanan militer POM TNI AL di Jalan Bunguraya, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Meski dikenal sebagai tahanan super ketat, tembok tahanan dan jeruji besi tak bisa menghalangi Suud Rusli dan Syam Ahmad. Mei 2005, Suud Rusli dan Ahmad Syam kabur. Dengan 9 gergaji yang diselundupkan, mereka menggergaji 7 kamar tahanan. Sarung yang disambung-sambung menjadi tali, keduanya melompati pagar rutan dan kabur.
Petugas rutan heboh mendapati sel Suud Rusli dan Ahmad Syam kosong. Sebab selama ini kedua kaki mereka selalu dibelenggu rantai sehingga nyaris tak bisa melarikan diri. Kemana Suud ini? Sam juga nggak ada. Mereka masih kabur. Gimana ini? Kita lapor. Ayo. Untuk memburu keduanya, polisi dan tim POM TNI Angkatan Laut mengerahkan kekuatan cukup besar. Jejak Suud Rusli terendus di Malang, Jawa Timur 31 Maret 2005. Karena berusaha kabur, Suud Rusli ditembak kedua kakinya. Ampun, Pak. Suud Rusli kemudian ditahan di rumah tahanan militer Puspom Angkatan Darat, Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Tapi Suud Rusli tak kapok. 5 bulan berselang, awal November 2005, Suud Rusli lagi-lagi kabur dari rumah tahanan militer. Suud Rusli tak lama di luar tahanan. 17 hari menghirup kebebasan, Suud kembali diringkus 23 November 2005 di Subang, Jawa Barat. Yang buron cukup lama adalah Syam Ahmad Sanusi. Lebih dari 1 tahun, Syam terus berpindah-pindah dan berganti identitas. Kamis 16 Agustus 2007 didapatkan informasi bahwa Syam sedang berada di Gubuk tempat persembunyiannya. Selanjutnya, tim Ditkrim ini melakukan penyelidikan untuk meyakinkan tentang kebenaran informasi tersebut dan meyakinkan bahwa yang berada di Gubuk adalah Syam. Pelarian Syam berakhir tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2007. Syam dikepung di sebuah gubuk di tempat terpencil di Kampung Cibenying, Kelurahan Cilacap, Kabupaten Pandeglang, Banten. Syam Ahmad Sanusi, Anda sudah kami kepung. Menyerahlah. Disergap pukul 2 dini hari, Syam melawan. Syam adalah prajurit marinir terlatih melawan dengan senjata yang dimilikinya. Baku tembak 3 jam terjadi. Selepas subuh perlawanan Syam berakhir, Syam tewas dengan 5 peluru menembus tubuhnya. Amankan. Ambil senjatanya. Siap. Pak. Pak Saifulin, periksa korban. Aman. Bawa. Ayo kita evakuasi. Jalan. Jalan.
itu 4 jam. Takut. Gunawan Santoso kini mendekam di LP Nusa Kambangan. Gunawan Santoso 2 kali kabur dari Lapas Kuningan Jawa Barat dan Lapas Narkotika Cipinang. 1 kali gagal melarikan diri dari mobil tahanan Rutan Salemba. Gunawan Santoso pernah mengajukan gerasi dan ditolak presiden. Hingga kini Gunawan menanti hukuman mati.